Sahabat ilmu langit, pernahkah kamu merasakan bahwa ada sesuatu yang berbeda dalam hidupmu setelah menunaikan salat tahajud? Ada rasa aneh yang muncul, ada tanda-tanda yang tidak bisa dijelaskan oleh logika manusia, seolah tubuhmu menyimpan rahasia besar yang sedang Allah tunjukkan kepadamu. Dan malam ini, kita akan membahas tentang sebuah rahasia yang membuat bulu kuduk merinding, yaitu 6 ciri-ciri aneh yang muncul di tubuh ketika tahajudmu diterima oleh Allah. Sebelum kita masuk lebih jauh, izinkan saya menyapa dengan penuh rasa syukur. Terima kasih kepada kalian yang sudah hadir, yang sudah mengetuk ruang hati ini dengan telinga dan perasaan yang terbuka. Percayalah sahabat, kehadiranmu di sini bukanlah kebetulan. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini, apalagi ketika menyangkut urusan hati, doa, dan ketetapan Allah. Jika malam ini atau siang ini kamu sedang mendengar suara ini, itu berarti ada pesan khusus yang memang dititipkan kepadamu. Pesan yang bisa jadi adalah jawaban dari doa-doa yang selama ini kau panjatkan. Dan inilah mengapa saya katakan, kamu wajib bersyukur. Karena ketika tahajudmu diterima oleh Allah, tanda-tandanya tidak hanya turun dalam bentuk jawaban doa yang kasat mata, melainkan juga bisa dirasakan melalui tubuhmu sendiri. Tubuh yang kecil, rapuh, dan lemah ini, justru menjadi saksi bahwa di sepertiga malam ada perjanjian agung antara seorang hamba dengan Sang Pencipta. Sahabat ilmu langit, tahukah kamu? Sepertiga malam adalah momen paling sakral dalam kehidupan seorang hamba. Saat seluruh dunia terlelap, ketika gelap membungkus bumi, ada satu pintu yang terbuka lebar. Pintu itu bukan pintu biasa, melainkan pintu langit yang menyalurkan doa, keluh kesah, bahkan air mata seorang hamba kepada Sang Maha Mengabulkan. Dan di saat itu pula, tubuhmu menjadi saksi. Apakah kamu pernah merasa bahwa setelah tahajud, ada ketenangan aneh yang tiba-tiba muncul? Itu bukan hal biasa. Itu adalah tanda pertama, ciri aneh yang sering dialami oleh para pejuang tahajud. Tubuhmu mungkin lelah, matamu berat, tapi justru hatimu terasa sangat ringan. Seakan semua beban hidup yang menumpuk berhari-hari, bahkan bertahun-tahun, mendadak mencair begitu saja. Rasa damai itu mengalir melalui tubuhmu, bukan dari luar, melainkan dari dalam jiwa yang sudah disentuh kasih sayang Allah. Ketika tahajudmu diterima, tubuhmu seperti diberi obat penenang yang tidak dijual di apotek manapun. Bukan dari zat kimia, bukan dari kata-kata manusia, melainkan dari rahmat langsung yang Allah turunkan kepada orang-orang pilihan. Inilah ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan harta, tidak bisa dicari dalam hiburan dunia, dan tidak bisa ditukar dengan apapun. Sahabat, pernahkah kamu duduk setelah tahajud dan merasa seolah-olah dadamu lapang? Seperti ada udara segar yang masuk begitu dalam, meskipun kamu berada di ruangan yang sempit. Itulah salah satu tanda aneh yang menunjukkan bahwa doamu baru saja diterima. Karena ketika doamu diterima, tubuhmu akan merasakan kedamaian yang membuatmu kuat menghadapi apapun di siang hari. Ada orang yang berkata, aku salat tahajud, tapi tetap merasa gelisah. Bisa jadi bukan karena salatnya sia-sia, tetapi karena pintu penerimaan belum terbuka penuh. Namun jika kamu merasakan kedamaian yang menyelimuti tubuhmu, maka bersyukurlah. Itu artinya, tahajudmu sudah naik ke langit dan mendapat sambutan dari Sang Pencipta. Dan inilah yang membuat hati bergetar. Tubuh yang lemah ini bisa menjadi wadah cinta kasih Allah. Ketika sujudmu diterima, tubuhmu tidak hanya berdiri tegak, tapi juga menerima ketenangan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Sahabat ilmu langit, bayangkan orang lain sedang mencari ketenangan lewat jalan yang melelahkan, tapi kamu hanya butuh segenggam doa di malam hari untuk mendapatkan kedamaian yang jauh lebih besar. Bukankah itu adalah nikmat yang sangat luar biasa? Bukankah itu tanda cinta yang tidak boleh kita abaikan? Dan ketahuilah, tanda aneh ini bukan sekadar perasaan. Banyak pejuang tahajud yang merasakan perubahan fisik nyata setelah istiqomah. Tubuh mereka lebih ringan menjalani hari, meski tidurnya berkurang. Hati mereka lebih sabar menghadapi masalah, meski ujian hidup tidak berkurang. Itu karena rahmat Allah mengalir dalam tubuh mereka. Sahabat, kalau kamu pernah merasakan tanda ini, coba tuliskan angka 77 di kolom komentar sekarang juga. Angka 77 itu bukan sekadar angka, tapi simbol energi positif yang kita bagikan bersama-sama. Bayangkan, kalau ratusan atau ribuan orang mengetik angka itu, betapa deras aliran energi baik yang akan tercipta. Energi doa, energi ketulusan, energi kesabaran, semua menyatu dan kembali kepada kita dengan kekuatan yang jauh lebih besar.
Tahajud bukan sekadar salat malam. Tahajud adalah perjanjian, dan perjanjian itu bukan hanya dengan kata-kata, melainkan dengan tubuhmu sendiri yang menjadi saksi. Saat sujudmu diterima, tubuhmu akan tahu. Hati akan memberi sinyal, dan tubuhmu akan berubah, meski orang lain tidak mengerti. Sahabat ilmu langit, tanda pertama ini hanyalah permulaan. Masih ada tanda-tanda lain yang lebih membuatmu merinding, lebih sulit dijelaskan oleh akal, namun nyata dirasakan oleh mereka yang istiqomah di sepertiga malam. Kita akan membahasnya satu persatu, agar kamu semakin yakin bahwa ibadahmu tidak pernah sia-sia. Bayangkan jika tubuhmu terus menerima tanda-tanda itu, betapa luar biasanya hidupmu akan berubah. Dari seorang hamba yang mungkin merasa biasa, menjadi seorang hamba yang tubuhnya sendiri menjadi saksi cinta Sang Pencipta. Maka bersiaplah sahabat, karena setelah ketenangan aneh yang pertama ini, akan ada tanda berikutnya yang jauh lebih menakjubkan. Tubuhmu akan merasakan energi yang sulit dijelaskan. Dan energi itu tidak hanya membuatmu kuat secara fisik, tapi juga menjadikanmu berbeda dari orang lain. Tetap bersama ilmu langit, karena di bagian selanjutnya kita akan masuk lebih dalam pada tanda kedua, yang membuat banyak orang heran, bagaimana bisa tubuh yang kurang tidur justru lebih kuat dan bersemangat. Apakah itu hanya sugesti? Ataukah memang jawaban nyata dari Allah atas doa-doa di sepertiga malam? Kita akan ungkap bersama di bagian berikutnya. Sahabat ilmu langit, kita sudah sampai pada pembahasan tanda pertama yang sering muncul di tubuh ketika tahajudmu diterima, yaitu ketenangan yang aneh namun begitu meneduhkan. Ketenangan itu bukan sekadar rasa nyaman biasa, melainkan sebuah sinyal spiritual bahwa doamu telah menembus langit. Dan kini, mari kita lanjutkan perjalanan ini. Karena setelah ketenangan itu, tubuhmu akan mengalami perubahan lain yang jauh lebih menakjubkan. Apakah kamu pernah merasakan bahwa meskipun tidurmu berkurang karena tahajud, justru tubuhmu terasa lebih segar dibandingkan orang lain yang tidur semalaman penuh? Kalau iya, maka sahabat, itu adalah ciri aneh kedua yang menjadi pertanda besar bahwa tahajudmu diterima. Tubuh yang memiliki energi tak terlihat. Sahabat ilmu langit, logika manusia mengatakan bahwa kurang tidur berarti tubuh akan lelah. Tetapi tahajud adalah pengecualian. Orang yang bangun di sepertiga malam, yang berwudu, lalu berdiri menghadap Sang Pencipta, justru sering merasakan tubuhnya dipenuhi energi baru. Energi ini bukan berasal dari makanan, bukan dari kopi, bukan pula dari istirahat panjang. Energi ini datang dari rahmat Allah yang menyentuh jiwa, lalu menjalar ke seluruh tubuh. Banyak orang mengeluh kelelahan karena aktivitas siang hari. Tetapi seorang pejuang tahajud justru sering merasa tubuhnya kuat menghadapi tekanan, meski tidurnya. Lebih singkat, dari manakah kekuatan itu? Dari doa-doa yang diterima di langit, lalu kembali ke tubuh dalam bentuk energi spiritual. Bayangkan sahabat, tubuh yang seharusnya letih justru bisa berjalan lebih jauh. Mata yang seharusnya berat justru bisa melihat lebih jernih. Hati yang seharusnya lemah justru menjadi lebih tegar. Semua itu bukan kebetulan, melainkan bukti bahwa tahajudmu telah mengetuk pintu langit. Dan inilah yang sering membuat orang lain heran. Mereka bertanya, bagaimana mungkin orang yang bangun malam justru lebih semangat hidupnya? Jawabannya sederhana, karena tubuhnya sedang mendapatkan pasokan energi dari Sang Pencipta. Energi yang tidak akan pernah habis, energi yang tidak bisa dibeli dengan harta, energi yang hanya bisa diperoleh lewat sujud di tengah malam. Apakah kamu pernah merasakannya, sahabat? Jika pernah, bersyukurlah, karena tubuhmu sedang membisikkan kabar gembira bahwa doa-doamu telah diterima. Tubuh yang lebih kuat dari rasa putus asa. Sahabat ilmu langit, ada hal yang lebih ajaib lagi. Bukan hanya energi fisik yang bertambah, tetapi juga energi mental yang tidak bisa dikalahkan oleh keadaan. Saat tahajudmu diterima, tubuhmu akan menjadi benteng yang kuat menghadapi segala ujian. Bayangkan ada seseorang yang selalu istiqomah tahajud. Hidupnya mungkin penuh masalah, penuh ujian, bahkan penuh air mata. Tetapi mengapa tubuhnya tidak mudah roboh? Mengapa ia bisa tetap tersenyum ketika orang lain sudah menyerah? Karena tubuhnya sedang dilindungi oleh doa-doa yang menembus langit. Doa tahajud yang diterima akan menyalurkan energi tak kasat mata ke dalam tubuhmu. Energi itu menjadikanmu tahan banting. Saat badai datang, kamu tetap berdiri. Saat kesedihan menekan, kamu tetap bergerak. Bahkan saat dunia ingin menjatuhkanmu, tubuhmu tetap sanggup menopang hatimu. Sahabat, inilah yang membuat para pejuang tahajud terlihat berbeda. Tubuh mereka mungkin sama dengan kita,
rapuh, lemah, bahkan mudah sakit. Tetapi ada satu hal yang membuat mereka bertahan, yaitu energi doa yang diterima oleh Allah. Kalau kamu pernah merasa tubuhmu kuat menanggung beban hidup yang berat, padahal secara logika kamu seharusnya rapuh, itu adalah tanda bahwa tahajudmu sedang diterima. Tubuhmu mungkin kecil, tapi kekuatan yang mengalir di dalamnya lebih besar dari gunung. Tubuh yang bergetar oleh getaran hati. Sahabat ilmu langit, tanda aneh berikutnya lebih sulit dijelaskan dengan kata-kata. Pernahkah kamu merasakan tubuhmu bergetar ketika menyebut nama Allah di tengah malam? Pernahkah kamu merasa dadamu bergetar hebat ketika sujud panjang, seakan hatimu tersentuh oleh sesuatu yang sangat dalam? Inilah ciri ketiga, tubuh yang bergetar oleh getaran hati. Getaran ini bukan karena kedinginan, bukan pula karena kelemahan. Getaran ini lahir dari getaran cinta seorang hamba yang diterima oleh Sang Maha Pengasih. Ketika tahajudmu diterima, ada momen di mana air mata menetes begitu saja tanpa bisa ditahan. Ada momen ketika tubuhmu bergetar, bukan karena takut, melainkan karena rindu kepada Allah. Bahkan ada saat di mana kamu merasa tidak sanggup berkata apa-apa, kecuali menyebut namanya. Getaran itu bukan kebetulan. Getaran itu adalah tanda bahwa doa-doamu sedang dibawa malaikat ke langit, lalu tubuhmu ikut merespons dengan cara yang aneh. Bukan hanya hatimu yang berbicara, tubuhmu juga menjadi saksi. Sahabat, banyak orang salah paham. Mereka mengira getaran itu hanya perasaan. Tetapi sejatinya, itu adalah tanda spiritual yang tidak semua orang bisa rasakan. Hanya mereka yang istiqomah, yang tulus, dan yang benar-benar diterima doanya, yang bisa merasakan tubuhnya bergetar oleh cinta kepada Sang Pencipta. Kalau kamu pernah merasakan tubuhmu bergetar saat tahajud, maka bersyukurlah. Karena itu, tanda besar bahwa ibadahmu telah diterima. Sahabat ilmu langit, sekarang kita sudah membahas 3 tanda aneh yang muncul di tubuh ketika tahajudmu diterima. Pertama, ketenangan yang aneh tapi menyejukkan. Kedua, energi tak terlihat yang membuat tubuhmu kuat. Ketiga, getaran hati yang menjalar ke tubuh hingga meneteskan air mata. 3 tanda ini hanyalah separuh dari kisah yang akan kita ungkap. Masih ada 3 tanda lain yang lebih menakjubkan, lebih aneh, dan lebih membuatmu yakin bahwa tahajudmu benar-benar diterima. Tubuhmu akan terus memberi sinyal, seolah ia adalah saksi dari perjanjian rahasia antara seorang hamba dan Tuhannya. Dan sebelum kita melangkah ke tanda berikutnya, izinkan saya kembali mengingatkan. Jika kamu merasa pernah mengalami salah satu dari 3 tanda ini, tuliskan angka 77 di kolom komentar. Karena angka itu adalah simbol energi positif yang kita sebarkan bersama. Dengan mengetik angka itu, kamu tidak hanya membagikan pengalamanmu, tapi juga menguatkan doa orang lain yang mungkin sedang lemah. Bayangkan jika ribuan orang bersama-sama menuliskan angka itu. Betapa deras energi baik yang akan mengalir. Energi doa, energi kesabaran, energi cinta yang akan kembali ke tubuhmu dalam bentuk ketenangan, energi, dan getaran hati yang lebih kuat lagi. Sahabat ilmu langit, jangan berhenti di sini. Karena perjalanan kita masih panjang. Tubuhmu masih menyimpan tanda-tanda lain yang luar biasa. Dan kita akan membongkarnya di bagian selanjutnya. Tetap bersama ilmu langit, karena di bagian ketiga kita akan mengungkap 3 tanda terakhir. Tanda-tanda yang tidak hanya membuatmu merinding, tapi juga bisa mengubah cara pandangmu tentang hidup. Karena tahajud bukan sekadar salat malam. Tahajud adalah jalan rahasia menuju pintu langit. Sahabat ilmu langit, kita sudah menapaki 2 bagian sebelumnya. Kita sudah bicara tentang ketenangan aneh yang mengalir ke dalam tubuh, tentang energi tak terlihat yang membuatmu kuat menghadapi hari, dan tentang getaran hati yang menjalar hingga tubuhmu ikut bergetar. 3 tanda itu saja sudah cukup membuat siapapun merinding. Tetapi percayalah, perjalanan ini belum selesai. Masih ada 3 tanda lain yang lebih luar biasa, tanda yang bisa membuatmu semakin yakin bahwa tahajudmu diterima oleh Allah. Dan inilah saatnya kita masuk ke bagian terakhir dari 6 ciri-ciri aneh yang muncul di tubuh pejuang tahajud. Tubuh yang menjadi lebih ringan dari beban dunia. Sahabat, tanda keempat adalah tubuh yang terasa lebih ringan. Ini bukan sekadar ringan dalam arti fisik, tetapi ringan dalam menjalani hidup. Orang yang istiqomah tahajud dan doanya diterima seringkali merasakan beban hidupnya terasa lebih mudah, meskipun masalahnya masih ada. Tubuhnya tidak mudah terbebani oleh rasa cemas. Langkahnya terasa ringan, meski jalannya panjang. Senyumnya tetap hadir, meski hatinya sedang diuji.
Dan semua itu karena tahajud yang diterima membawa keberkahan yang masuk ke dalam tubuh. Bayangkan sahabat, betapa banyak orang yang merasa lelah dengan hidupnya. Mereka merasa setiap langkah begitu berat, setiap masalah seperti menindih dada. Namun seorang pejuang tahajud yang doanya diterima justru berjalan dengan ringan, seakan ada tangan tak terlihat yang ikut mengangkat beban hidupnya. Inilah tanda besar yang tidak bisa disangkal. Jika kamu pernah merasa hidupmu terasa ringan setelah tahajud, meski masalah belum hilang, maka bersyukurlah. Itu adalah bukti bahwa Allah sedang menolongmu. Tubuhmu mungkin kecil, tetapi bebanmu diangkat oleh kekuatan langit. Dan sahabat, bukankah ini aneh? Bagaimana mungkin tubuh yang harusnya tertekan justru merasa ringan? Jawabannya hanya satu, karena ada doa yang diterima. Tubuh yang memancarkan aura kebaikan. Tanda kelima lebih menakjubkan. Lagi, tubuhmu mulai memancarkan sesuatu yang berbeda. Orang-orang mungkin tidak bisa menjelaskan dengan kata-kata, tetapi mereka akan merasakan bahwa ada aura kebaikan yang terpancar darimu. Wajahmu mungkin biasa saja, tidak harus tampan atau cantik. Tubuhmu mungkin sederhana, tidak harus berpenampilan mewah. Tetapi ada satu hal yang membuat orang betah di dekatmu, yaitu aura ketulusan yang lahir dari tahajud yang diterima. Sahabat, pernahkah kamu melihat seseorang yang membuatmu nyaman hanya dengan duduk di sampingnya? Atau merasa tenang hanya dengan mendengar suaranya? Itulah aura yang dimaksud. Aura itu tidak dibuat-buat, tidak dilatih, dan tidak dipoles. Aura itu adalah cahaya dari doa yang diterima di malam hari. Ketika tahajudmu diterima, tubuhmu memancarkan energi positif yang dirasakan oleh orang lain. Bahkan tanpa kamu sadari, orang lain bisa merasakan ketenangan ketika berada di dekatmu. Ini adalah tanda besar yang jarang disadari oleh pelakunya, tetapi nyata dirasakan oleh orang-orang sekitarnya. Dan sahabat, aura ini bukan sekadar pancaran energi, melainkan juga bentuk kasih sayang Allah yang disalurkan melalui tubuhmu. Jadi, kalau kamu sering mendengar orang berkata, "Aku nyaman berada di dekatmu," maka jangan anggap itu kebetulan. Bisa jadi itu tanda bahwa tahajudmu benar-benar diterima. Tubuh yang mendapat perlindungan aneh dari Allah. Dan inilah tanda keenam, tanda terakhir yang paling membuat merinding. Tubuhmu akan mendapatkan perlindungan aneh yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Sahabat, ada kisah tentang seorang hamba yang istiqomah tahajud. Hidupnya penuh ujian, tetapi entah bagaimana, ia selalu selamat dari hal-hal yang membahayakan. Ada saat di mana ia hampir celaka, tetapi tubuhnya terlindungi. Ada saat di mana ia hampir jatuh, tetapi tubuhnya seperti ditahan oleh kekuatan tak terlihat. Inilah yang disebut perlindungan aneh dari Allah. Tubuhmu menjadi saksi bahwa doa-doamu telah diterima, sehingga setiap langkahmu dijaga, setiap gerakanmu dilindungi, dan setiap masalahmu diberi jalan keluar. Sahabat, kalau kamu pernah merasa bahwa hidupmu seperti selalu ditolong di saat-saat genting, jangan buru-buru menganggap itu kebetulan. Bisa jadi itu adalah buah dari tahajud yang kamu lakukan. Karena ketika tahajudmu diterima, tubuhmu akan menjadi prioritas perlindungan dari Sang Pencipta. Perlindungan ini bukan hanya dalam bentuk keselamatan fisik. Kadang perlindungan itu datang dalam bentuk kekuatan hati, dalam bentuk kesabaran yang tidak habis, dalam bentuk jalan keluar yang tiba-tiba terbuka. Semua itu adalah tanda bahwa tubuhmu sedang dijaga oleh rahmat Allah. Mengikat keenam tanda menjadi satu kesimpulan. Sahabat ilmu langit, mari kita rangkum. Ada 6 tanda aneh yang bisa muncul di tubuh ketika tahajudmu diterima. Pertama, ketenangan aneh yang membuat hatimu damai. Kedua, energi tak terlihat yang membuat tubuhmu kuat meski kurang tidur. Ketiga, getaran hati yang menjalar hingga tubuhmu ikut bergetar. Keempat, tubuh yang terasa lebih ringan dari beban hidup. Kelima, tubuh yang memancarkan aura kebaikan. Dan keenam, tubuh yang mendapat perlindungan aneh dari Allah. 6 tanda ini bukan dongeng. 6 tanda ini nyata, dirasakan oleh mereka yang istiqomah menegakkan tahajud dan doanya diterima. Dan jika salah satunya pernah kamu alami, maka bersyukurlah. Karena itu berarti tahajudmu benar-benar tidak sia-sia. Sahabat, tubuh kita mungkin terlihat rapuh. Tetapi ketika doa tahajud diterima, tubuh ini bisa menjadi saksi cinta Allah yang besar. Bahkan tubuh yang kecil bisa memancarkan kekuatan, cahaya, dan perlindungan yang jauh melampaui logika manusia. Maka jangan pernah remehkan tahajudmu. Jangan pernah merasa ibadahmu tidak berarti. Karena mungkin saja tubuhmu sedang menyimpan tanda-tanda besar bahwa doamu sudah menembus langit.
Dan inilah saatnya saya kembali mengajakmu. Jika kamu merasa pernah mengalami salah satu dari 6 tanda ini, tuliskan angka 77 di kolom komentar. Angka ini bukan hanya simbol, tetapi juga doa yang kita salurkan bersama. Bayangkan jika ribuan orang mengetik angka itu, energi positif akan menyebar begitu deras, lalu kembali ke kita semua dalam bentuk keberkahan. Sahabat ilmu langit, perjalanan kita malam ini bukan sekadar cerita tentang tubuh dan tanda-tanda anehnya. Ini adalah perjalanan hati, perjalanan iman, perjalanan cinta seorang hamba kepada Tuhannya. Karena tahajud bukan sekadar salat malam. Tahajud adalah pintu rahasia menuju langit. Kita sudah melihat bagaimana tubuh bisa berubah menjadi saksi dari doa yang diterima. Kita sudah melihat bagaimana 6 tanda aneh bisa muncul dan membuat kita semakin yakin. Dan di bagian kesimpulan nanti, kita akan mengikat semua tanda ini dengan satu pesan besar, pesan yang akan membuatmu semakin semangat untuk menjaga tahajudmu setiap malam. Tetaplah bersama ilmu langit, karena di bagian berikutnya, kita akan sampai pada puncak perjalanan ini. Kesimpulan yang bukan hanya menjawab rasa penasaranmu, tetapi juga bisa mengubah cara pandangmu tentang hidup dan ibadah. Saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita duduk sejenak, tarik napas dalam, lalu hembuskan perlahan. Karena setelah perjalanan panjang membicarakan tanda-tanda ajaib dari tahajud yang diterima, kita sampai pada satu titik yang membuat hati bergetar sekaligus penuh rasa syukur. Ternyata, di balik semua misteri tubuh kita, di balik keanehan yang tidak bisa dijelaskan oleh logika, ada rahasia besar yang Allah simpan hanya untuk mereka yang mau bangun di sepertiga malam. Ya, perjalanan kita dari awal hingga akhir tadi seakan membawa kita pada satu kesimpulan penting. Bahwa tahajud bukan hanya sekadar sholat tambahan, bukan hanya ibadah malam untuk mengisi waktu sepi. Lebih dari itu, tahajud adalah pintu rahasia menuju langit, jalur khusus yang Allah sediakan bagi hamba-hamba pilihan. Dan setiap tanda aneh yang kita bahas tadi, sesungguhnya adalah bukti kecil dari besar kasih sayang Allah. Sekarang, mari kita renungkan bersama. Tahajud adalah bukti cinta, bukan sekadar ritual. Kita sering menganggap ibadah sebagai kewajiban. Sholat, puasa, zakat, semua itu memang perintah. Tapi tahajud, ia berbeda. Ia bukan hanya kewajiban, ia adalah hadiah. Hanya orang yang dipanggil oleh cinta Allah lah yang mampu bangun, meninggalkan kasur empuknya, lalu berdiri dengan mata berat, tangan menengadah, memohon ampun dan rahmat. Apakah kita sadar, saudaraku, betapa banyak orang di dunia ini yang ingin bisa istiqomah tahajud, tapi tidak diberi kekuatan. Betapa banyak yang berkata, besok malam saya bangun, tapi nyatanya tetap terlelap hingga fajar menyingsing. Dan apakah kita sadar, jika kita hari ini diberi kesempatan untuk merasakan tahajud, itu bukan karena hebatnya kita, melainkan karena Allah yang memilih kita. Bayangkan, dari miliaran manusia, ada satu waktu di mana semua tidur, semua tenggelam dalam mimpi. Lalu ada sebagian kecil hamba yang dipanggil namanya oleh Allah. Lalu ia bangun, ia cuci wajahnya dengan air wudhu, ia bersujud di hadapannya. Tidakkah ini adalah panggilan cinta yang luar biasa? Tanda aneh di tubuh itu adalah rahmat, bukan kebetulan. Kita sudah bicara panjang tentang 6 tanda aneh yang muncul di tubuh para pejuang tahajud. Ada yang sering merasa dadanya ringan, ada yang mendapati wajah bercahaya, ada yang tubuhnya tidak cepat lelah meski kurang tidur, ada yang matanya menjadi teduh, ada yang hatinya lebih tenang, ada pula yang langkahnya lebih ringan. Semua tanda itu bukan sekadar efek medis atau sugesti, melainkan rahmat. Karena jika tahajud hanya soal fisik, maka orang yang begadang semalaman nonton film pun harusnya mendapat tanda yang sama. Tapi kenyataannya tidak, justru mereka yang tahajudlah yang tubuhnya menjadi aneh, berbeda, seolah ada energi gaib yang mengalir. Apa artinya? Artinya Allah sedang menunjukkan bahwa doa-doa malam itu benar-benar sampai ke langit. Bahwa sujud kita di jam-jam sunyi itu tidak sia-sia. Ketika tahajud diterima, hidup berubah tanpa kita sadari. Ada satu hal yang sering luput dari perhatian kita. Banyak orang berdoa tahajud dengan permintaan dunia, rezeki lancar, jodoh dipercepat, masalah diselesaikan. Semua itu tidak salah, tapi seringkali, ketika tahajud kita diterima, perubahan justru datang bukan dari permintaan, melainkan dari diri kita sendiri. Tanpa sadar, hati kita menjadi lebih sabar. Tanpa sadar, lisan kita lebih terjaga. Tanpa sadar, aura wajah kita menenangkan orang lain. Tanpa sadar, langkah hidup kita terasa dipermudah.
Inilah bukti nyata bahwa tahajud diterima. Karena Allah tidak hanya memberi apa yang kita minta, tapi juga memberikan apa yang kita butuhkan. Dan seringkali, yang kita butuhkan adalah hati yang lebih kuat, iman yang lebih tebal, serta jiwa yang lebih lapang menghadapi hidup. Kenapa harus bersyukur? Saudaraku, bersyukur adalah kunci dari semua tanda aneh itu. Karena ada orang yang diberi tanda, tapi tidak paham. Ia mengira wajahnya yang bersinar itu karena skincare, ia mengira dadanya yang lapang itu karena olahraga, ia mengira langkahnya yang ringan itu karena diet. Padahal, itu adalah tanda tahajudnya diterima. Betapa rugi orang yang tidak menyadari rahmat sebesar ini. Betapa sayang jika tanda cinta dari langit malah dianggap hal biasa. Maka kesimpulan besar yang harus kita pegang, jangan pernah abaikan tanda sekecil apapun. Karena bisa jadi, itu adalah sinyal bahwa doa kita sudah sampai, dan Allah sedang mengabarkan, aku telah mendengarmu. Sekarang, saya ingin mengajak Anda semua untuk merenung. Pernahkah tubuh Anda mengalami keanehan setelah rajin tahajud? Pernahkah Anda merasa lebih kuat meski tidur sebentar? Pernahkah wajah Anda terlihat cerah tanpa sebab jelas? Jika iya, tuliskan pengalaman itu di hati, syukuri dengan lisan, dan bagikan dalam doa. Karena dengan begitu, energi positifnya akan menyebar, bukan hanya untuk Anda, tapi juga untuk orang-orang yang mendengar kisah Anda. Ketikkan 77 sebagai tanda bahwa kita semua ingin menjaga energi syukur ini. Karena angka 77 hari ini bukan sekadar angka, tapi simbol bahwa kita semua sedang belajar mensyukuri tanda-tanda cinta Allah. Tahajud mengubah dunia, bukan hanya hidup. Mari kita tarik benang merah lebih luas. Jika tahajud bisa mengubah tubuh, mengubah hati, dan mengubah aura seseorang, maka sebenarnya tahajud juga bisa mengubah dunia. Bayangkan jika semakin banyak orang bangun di sepertiga malam. Bayangkan jika semakin banyak tangan menengadah dengan doa. Bayangkan jika semakin banyak mata yang menangis memohon rahmat. Tidakkah bumi ini akan penuh dengan energi kebaikan yang luar biasa? Sejarah pun sudah membuktikan, para ulama besar, para wali Allah, bahkan para pemimpin hebat, hampir semuanya memiliki satu kesamaan, mereka tidak pernah meninggalkan tahajud. Artinya, jika kita ingin dunia ini lebih baik, mulailah dari diri sendiri dengan tahajud. Karena perubahan besar selalu lahir dari perubahan kecil yang konsisten. Saudaraku, dari awal hingga akhir, kita sudah membahas betapa besarnya rahasia di balik tahajud. Dari tanda-tanda aneh yang muncul di tubuh, hingga makna syukur yang harus kita genggam. Dan kesimpulannya jelas, tahajud adalah jalan cinta, jalan rahasia yang Allah berikan hanya untuk hamba pilihan. Jika Anda hari ini diberi kekuatan untuk tahajud, maka Anda sedang dipanggil. Jika Anda hari ini merasakan tanda-tanda aneh dalam tubuh setelah tahajud, maka Anda sedang diangkat derajatnya. Dan jika Anda hari ini masih belum terbiasa tahajud, jangan pernah menyerah. Karena pintu rahmat Allah selalu terbuka, kapanpun kita mengetuknya. Saudaraku, apakah kalian siap menjaga tahajud sebagai warisan hidup yang tak ternilai? Apakah kalian siap menjadikan tanda-tanda aneh di tubuh itu sebagai bahan syukur, bukan sekadar kebetulan? Jika iya, maka bersyukurlah, karena Allah sedang mencatat Anda dalam daftar hamba-hamba pilihannya. Saudaraku yang hatinya sedang mendengarkan, izinkan saya menutup perjalanan panjang kita malam ini dengan sebuah refleksi yang mendalam. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk setiap jiwa yang sudah bertahan hingga akhir video ini. Kehadiranmu bukan sekadar kebetulan, bukan pula sebuah langkah iseng yang tiba-tiba muncul di layar YouTube-mu. Tidak, saudaraku, sesungguhnya semua yang terjadi adalah bagian dari skenario besar Allah, agar hatimu disentuh oleh pesan yang tersembunyi dalam setiap kata yang barusan kita lalui bersama. Mungkin engkau sedang berada di titik lelah. Mungkin engkau tengah menanggung beban hidup yang rasanya tak mampu lagi dipikul. Mungkin engkau sudah terlalu sering jatuh, gagal, bahkan terluka oleh dunia yang seakan tidak pernah memberi kesempatan kedua. Tapi percayalah, justru di titik itulah, Allah sedang menyiapkan sesuatu yang tidak terbayangkan oleh akal manusia. Dan malam ini, saat telingamu menangkap kata demi kata, itu adalah isyarat bahwa engkau tidak sedang sendirian. Saudaraku, hidup ini ibarat lautan luas. Ada saat ombaknya tenang, ada saat gelombang besar mengguncang tanpa ampun. Kapal kecil yang kita naiki seringkali oleng, bahkan hampir karam. Namun apa yang membuat kapal itu tetap tegak di tengah badai? Bukan karena kekuatan kayunya, bukan pula karena besarnya layar yang terkembang.
tetapi karena ada jangkar yang tertanam kuat di dasar lautan. Dan jangkar itulah yang bernama iman. Selama iman itu tetap tertancap dalam hatimu, sekeras apapun badai kehidupan menghantam, engkau akan tetap bertahan. Dan tahajud, saudaraku, adalah salah satu cara terindah untuk menjaga jangkar itu tetap kuat. Karena di setiap sujud malam, engkau sedang menanamkan keyakinan bahwa hanya Allah yang layak menjadi tempat bersandar. Betapa banyak orang yang hidupnya penuh harta, namun hatinya kosong. Betapa banyak orang yang karirnya melesat, namun jiwanya gersang. Tapi lihatlah mereka yang setia menjaga tahajudnya. Sekalipun sederhana, ada ketenangan yang tak bisa dibeli oleh dunia. Ada kedamaian yang tidak bisa diganggu oleh apapun. Mungkin engkau pernah merasa, doa-doamu begitu lama digantung. Air mata yang menetes di sepertiga malam seolah tidak mendapat jawaban. Tetapi yakinlah, Allah tidak pernah mengabaikan doa hambanya. Setiap tetes air mata yang jatuh di sajadah, setiap bisikan lirih yang engkau ucapkan, semuanya tercatat rapi di sisinya. Jika tidak sekarang engkau melihat hasilnya, bisa jadi karena Allah sedang menyiapkan waktu yang lebih indah. Atau mungkin, Allah sedang melindungimu dari sesuatu yang engkau sendiri tidak pernah tahu. Saudaraku yang dimuliakan, mari kita jujur pada hati sendiri. Bukankah hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan kegelisahan yang tak berujung? Bukankah waktu kita di dunia hanyalah sebentar, lalu semuanya akan sirna? Maka tidak ada yang lebih berharga selain menyiapkan bekal untuk kembali pulang. Dan tahajud adalah salah satu bekal terbaik itu. Bayangkan ketika kelak dunia ini ditinggalkan. Bayangkan saat tubuh terbujur di dalam liang lahat. Semua harta, semua jabatan, semua pujian manusia tidak akan menemanimu. Yang akan setia membersamaimu hanyalah amal yang tulus. Dan di antara amal itu, ada sujud-sujud sunyi di sepertiga malam yang akan menyala seperti pelita. Ia akan berkata, "Ya Rab, inilah hamba-Mu yang pernah meninggalkan tidurnya hanya untuk mendekat kepadamu." Dan bayangkan, betapa indahnya jika malam-malam yang kita jalani kini menjadi saksi yang membela kita di hadapan Allah. Maka, wahai saudaraku, jangan pernah menyepelekan malam yang sepi. Jangan anggap biasa panggilan lembut dari hatimu untuk bangun, meski hanya sebentar. Karena bisa jadi, disitulah rahasia keberkahan hidupmu disimpan. Jangan tunggu esok, jangan tunda lagi. Mulailah malam ini, mungkin dengan 2 rakaat yang ringan, mungkin dengan doa yang sederhana. Tidak perlu panjang, tidak perlu sempurna. Yang penting, hatimu hadir, dan sujudmu tulus. Dan satu hal lagi, saudaraku. Ingatlah bahwa apa yang kita lakukan malam ini bukan hanya untuk diri sendiri. Setiap tahajud yang kita panjatkan, setiap doa yang kita bisikkan, bisa jadi menjadi penyelamat bagi orang-orang yang kita cintai. Bayangkan ketika engkau berdoa untuk orang tuamu, untuk pasanganmu, untuk anak-anakmu, atau bahkan untuk seseorang yang diam-diam engkau sayangi. Doamu bisa menjadi penopang mereka di saat engkau tidak bisa hadir secara fisik. Betapa besar hadiah yang Allah titipkan pada sepertiga malam ini, hanya saja seringkali manusia lalai untuk meraihnya. Saudaraku, sebelum kita benar-benar menutup perjalanan ini, izinkan saya menyampaikan rasa syukur dan hormat yang tulus. Terima kasih untuk kesabaranmu mendengar, terima kasih untuk keikhlasanmu bertahan hingga akhir. Engkau adalah orang yang istimewa. Engkau bukan penonton biasa. Engkau adalah jiwa-jiwa yang dipanggil oleh Allah untuk menerima pesan ini. Dan itu adalah tanda bahwa Allah masih sangat mencintaimu. Maka jangan lepaskan kesempatan ini. Pegang erat cahaya yang sudah mulai masuk ke hatimu. Bawalah ia dalam langkah-langkahmu esok hari. Jadikan ia pelita di setiap perjalananmu. Dan ingatlah selalu, bahwa setiap kali engkau merasa sendiri, Allah selalu dekat. Ia lebih dekat daripada urat lehermu. Ia mendengar bisikan hatimu. Ia melihat setiap perjuanganmu. Dan ia tidak akan pernah meninggalkanmu. Mari kita akhiri dengan doa singkat, semoga menjadi penutup yang indah untuk malam ini. Ya Hayu Ya Qayyum, birahmatika astaghits. Wahai yang maha hidup, wahai yang maha berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku memohon pertolongan. Semoga doa ini menjadi penguat, menjadi penjaga, dan menjadi pengantar setiap langkah kita. Terima kasih sekali lagi, saudaraku. Semoga engkau selalu dalam lindungan Allah. Semoga rezekimu lapang, hatimu tenang, dan hidupmu penuh keberkahan. Jika engkau merasakan energi positif dari video ini, tulislah angka 77 di kolom komentar sebagai tanda bahwa engkau siap menerima cahaya dari langit.
Sampai bertemu di video berikutnya, tetaplah menjadi pejuang malam. Karena siapa tahu, justru dari sepertiga malammu, langit terbuka, dan rahmat Allah turun deras menghampirimu.